Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Dwi Subarti SPAM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Fitokimia. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Setiawan dengan NIM P2720220064 dari kelas 4B. Izin untuk mempresentasikan analisis kadar senyawa alkaloid ekstrak etanol dan pepaya atau karika papaya M. Baik, untuk latar belakang yaitu daun pepaya atau karika papaya mengandung alkaloid. Alkaloid dapat berperan sebagai anti leukemia, anti tumor, antivirus, dan anti malaria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar alkaloid total pada ekstrak etanol dan pepaya dengan menggunakan metode spektrofotometri UV. Penentuan kadar alkaloid total ekstrak etanol dan pepaya ditentukan berdasarkan nilai absorbansi yang diukur pada panjang gelombang 275 nanometer dengan menggunakan kafein pembanding. Nah, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar alkaloid total pada ekstrak etanol dan pepaya dengan menggunakan metode spektrofotometri UV. Nah, apa itu daun pepaya? Nah, tanaman pepaya atau karika papaya merupakan salah satu tanaman yang mudah tumbuh di semua tempat dan mempunyai banyak manfaat. Pepaya memiliki nilai gizi tinggi dan mempunyai manfaat mulai dari akar, buah, daun, dan bunga, getah, dan biji. Pada umumnya, daun pepaya ini dimakan dengan cara direbus. Nah, daun pepaya memiliki berbagai manfaat. Daun pepaya mengandung alkaloid, flavonoid, pseudocarpine, saponin, tanin, vitamin C, vitamin E, kolin, dan karbosid. Nah, apa itu alkaloid? Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan. Alkaloid bersifat antifungi karena dapat menghambat pertumbuhan jamur dengan cara menyisip di antara dinding sel dan DNA jamur sehingga pertumbuhan jamur akan terganggu. Alkaloid mempunyai struktur kimia berupa sistem lingkar heterosiklis dengan nitrogen sebagai heteroatomnya. Kebanyakan alkaloid tidak berwarna dan berasa pahit dan bersifat basah. Metode pemurnian dan karakterisasi senyawa alkaloid yaitu mengandalkan sifat kimia alkaloid. Nah, metabolit primer memiliki contoh seperti protein atau asam amino, lemak atau asam lemak, dan karbohidrat. Untuk metabolit sekunder memiliki contoh seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, tanin, dan glikosida. Nah, untuk struktur alkaloid dalam bentuk basah terdapat ada tropan, pyrrolizidin, piperidin, quinolin, isoquinolin, indol, imidazol, furin, dan pyrrolidin. Dan dalam bentuk garam terdapat morfin dan nikotin. Alkaloid dalam bentuk basa akan mudah larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, sedangkan senyawa alkaloid dalam bentuk garam lebih mudah larut dalam air. Nah, untuk sifat-sifat alkaloid, eh, yang pertama, secara biosintesis diturunkan oleh asam amino. Yang kedua, berupa padatan kristal tidak berwarna. Yang ketiga, tidak mudah menguap. Yang keempat, banyak yang bersifat racun. Yang kelima, hampir semua bersifat pahit. Yang keenam, bersifat basa. Yang ketujuh, larut dalam pelarut organik. Yang kedelapan, mengendap dalam beberapa bereaksi seperti bereaksi Maillard. Yang kesembilan, menghasilkan warna jika dengan bereaksi tertentu seperti bereaksi Dragendorf. Yang ke-10 memiliki aktivitas biologis. Yang ke-11 strukturnya rusak di atas suhu 70 derajat Celcius. Untuk penggolongan alkaloid, yang pertama ada true alkaloid atau turunan langsung dari asam amino yang memiliki contoh seperti quinine, morphine, dan atropin. Yang kedua ada protoalkaloid, tidak memiliki atom nitrogen di cincin heterosiklik dengan contoh ephedrin, hordenin, dan meskalin. Untuk yang ketiga ada pseudoalkaloid, tidak diturunkan oleh asam amino, tetapi diturunkan dari prekursor dari asam amino. Contoh ada kafein, konin, dan capsaicin. Penelitian ekstraksi terhadap daun pepaya dapat dilakukan dengan cara maserasi. Maserasi dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu cara pengerjaannya yang mudah, alat yang digunakan sederhana, dan cocok untuk bahan yang tidak tahan panas.
Nah, pelarut yang digunakan yaitu pelarut yang dapat menyaring sebagian besar metabolit sekunder yang terdapat dalam simplisia. Etanol memiliki rumus molekul C2H5OH yang dimana C2H5 adalah gugus yang bersifat nonpolar dan gugus OH bersifat polar. Selain itu, ekstraksi menggunakan pelarut etanol lebih aman dibandingkan dengan pelarut metanol. Etanol dapat menarik senyawa kimia seperti alkaloid. Nah, alur penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu melakukan determinasi tanaman, selanjutnya melakukan preparasi sampel, kemudian melakukan uji fitokimia, dan melakukan uji penetapan kadar alkaloid, selanjutnya melakukan analisis data dan mendapatkan hasil akhir. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk alat ada neraca analitik, spektrofotometer UV, ada rotary vacuum evaporator, ada oven, aluminium foil, blender, batang pengaduk, tabung reaksi, bejana maserasi, labu takar, kertas saring, pipet volume, pipet tetes, gelas breaker, mikropipet, dan gelas ukur, dan pipet. Untuk bahan penelitian yang digunakan antara lain ada daun pepaya atau karika papaya, etanol 96%, aquades, quercetin, kafein, H2SO4 pekat, kloroform, reaksi Mayer, HCl pekat, FeCl3 10%, dapar fosfat dengan pH 4,7, natrium fosfat Na2HPO4, BCG atau bromoserol green, NaOH, AlCl3, dan kalium asetat. Nah, untuk uji fitokimia alkaloid yang ada di jurnal dilakukan dengan cara mengekstrak etanol daun pepaya ditimbang 1 gram ditambahkan dengan 1 mili kloroform dan 1 mili amonia lalu disaring. Dengan menambahkan 3-5 tetes H2SO4 pekat lalu dikocok hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas dipisahkan ke dalam tabung larutan ini dianalisis dengan reaksi Mayer sebanyak 1 mili. Terbentuknya endapan putih menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung alkaloid. Yang kemudian melakukan uji penetapan kadar alkaloid yang dilakukan dengan sebanyak 10 mg ekstrak daun pepaya dilarutkan dalam etanol menggunakan labu takar 10 mili. Di pipa 1 mili, larutan ditambahkan larutan buffer fosfat dengan pH 4,7 dan larutan BCG, kemudian diekstraksi menggunakan kloroform dan diulang 3 kali menggunakan vortex. Fase kloroform dipisahkan kemudian masukkan ke dalam labu takar 25 mili dan ditambahkan kloroform sampai tanda terang. Larutan uji dibuat 3 replikasi. Nah, hasil data uji fitokimia, hasil screening fitokimia daun papaya karika papaya menggunakan pelarut etanol menunjukkan bahwa sampel tersebut positif memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Dengan alkaloid terdapat endapan putih dan menghasilkan hasil positif. Hasil data penetapan kadar alkaloid, uji penentuan kadar alkaloid diawali dengan dilakukan pengukuran panjang gelombang maksimum larutan standar kafein. Kurva standar kafein dibuat dengan variasi konsentrasi 1, 3, 5, 7, dan 9 ppm yang diukur pada panjang gelombang maksimum. Persamaan regresi linear diperoleh berdasarkan absorbansi dan konsentrasi larutan standar kafein. Hasil data penetapan kadar alkaloid untuk ekstrak etanol dan pepaya pada pengembangan pertama dengan absorbansi 0,97 menghasilkan kadar alkaloid total 164,827 mg per gram. Untuk pengulangan kedua menghasilkan kadar alkaloid total 166,982 mg per gram dan pengulangan ketiga menghasilkan kadar alkaloid total 165,257 mg per gram dan untuk rata-ratanya yaitu 165,69 mg per gram dengan persentase 16,59. Untuk kesimpulan, berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kadar senyawa alkaloid total pada ekstrak etanol dan pepaya yaitu 165,69
689 miligram per gram ekstrak dengan persentase sebesar 16,59%. Nah, untuk sumber data yang saya peroleh berdasarkan jurnal analisis kadar senyawa alkaloid dan flavonoid total ekstrak etanol dan pepaya karika papaya menggunakan spektrofotometri UV-Vis yang dilakukan oleh Reza Alzanando, Masuri Yusuf, Tutik dari Universitas Malahayati Bandar Lampung Prodi Farmasi dan Universitas Tulang Bawang Lampung Prodi Farmasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.